Halo semuanya, salam sehat. Pada video kali ini kita akan mengenal dan mengimplementasikan function dan array pada JavaScript. Function adalah sekumpulan kode program yang bertujuan untuk melakukan kalkulasi atau tugas tertentu, kemudian diberi nama dan dapat dipanggil dari bagian-bagian program lainnya. Sementara array adalah variabel khusus yang dapat menampung lebih dari satu nilai. Dengan demikian, objektif materi yang akan dicapai melalui pembelajaran pada video ini adalah mahasiswa mampu memahami dan menggunakan function dan array pada JavaScript. Jika terdapat pertanyaan seputar materi pada video ini, Anda bisa memberikan komentar pada bagian bawah video YouTube ini. Video kali ini akan dipandu oleh asisten pengajar mata kuliah PSW 1, yaitu Ibu Sarah Rosdiana Tambunan, Eskom. Halo semuanya, pada praktikum kali ini kita akan belajar tentang function dan array pada JavaScript. Sebenarnya, pada praktikum sebelumnya kita sudah menggunakan fungsi pada JavaScript. Contohnya pada praktikum minggu ke-6 sesi kedua. Ini, function validate form. Jadi, fungsi itu adalah kumpulan kode yang dibuat untuk melakukan suatu tujuan ketika ada yang memanggilnya. Contohnya, pada fungsi yang kita gunakan di praktikum sebelumnya, fungsi validate akan dijalankan ketika pada file HTML-nya fungsi tersebut dipanggil. Sintaks atau cara penulisan fungsi pada JavaScript itu seperti ini. Function, nama fungsi, dalam kurung parameter 1, parameter 2, dan seterusnya. Lalu di dalamnya terdapat code yang akan dijalankan. Contohnya, kita akan menuliskan fungsi untuk menjumlahkan dua bilangan. Akan kita coba dengan cara internal JS. Tuliskan file HTML-nya, lalu pada bagian body, tuliskan function di antara teks script. Function penjumlahan x, y. Return x tambah y. Nama fungsinya adalah penjumlahan dengan parameter x dan y. Lalu document.getElementById demo sama dengan penjumlahan 2,3. Disinilah terjadi pemanggilan fungsi penjumlahan dengan parameter x bernilai 2 dan y bernilai 3. Hasilnya gini. Statement return pada fungsi yang seperti ini akan menghentikan eksekusi. Jadi, jika sebuah fungsi sudah mencapai return, maka fungsi tersebut akan berhenti dieksekusi. Nilai yang dihasilkan pada statement return akan dikembalikan kepada si pemanggil fungsi. Kenapa kita harus menggunakan fungsi? Yang pertama, karena kita bisa gunakan fungsi berulang kali, namun hanya perlu di-define sekali saja. Yang kedua, kita bisa gunakan atau kita bisa panggil fungsi yang sama dengan argumen yang berbeda dan akan menghasilkan nilai yang berbeda juga. Maksudnya gini, fungsi penjumlahan yang sudah kita tuliskan ini tidak perlu kita tulis ulang jika ingin menggunakannya lagi. Tinggal tambahkan code untuk kembali memanggil fungsi tersebut seperti ini. Sekarang kita beralih ke array. Array itu adalah jenis variabel yang dapat menyimpan lebih dari satu nilai. Kita mulai dari cara membuat array. Sintaksnya gini. var, nama array, dalam kurung item 1, item 2, dan seterusnya. Contohnya gini. Prodi adalah nama array-nya, berisi if, si, te, dan seterusnya. Baris kode selanjutnya adalah kode untuk menampilkan keseluruhan isi dari array. Untuk mengakses elemen tertentu dalam sebuah array, tuliskan gini. Document.getElementById sama dengan prodi dalam kurung 0. Angka 0 ini adalah indeks dari elemen yang ingin kita kembalikan. Indeks elemen dari sebuah array dimulai dari 0, sehingga untuk mengakses elemen pertama, tuliskan indeks 0. Hasilnya gini. Elemen dalam array juga dapat diubah. Caranya seperti ini. Prodi dalam kurung 3 sama dengan D4 TRPL.
Artinya, kita akan mengubah isi array pada indeks ketiga yang tadinya berisi TRPL menjadi D4 TRPL. Array memiliki beberapa properti dan metode. Contohnya length. Length ini adalah properti untuk mengetahui panjang dari array. Penggunaannya gini. Prodi.length. Prodi adalah nama array-nya dan length adalah properti untuk mengetahui panjang array-nya. Kemudian salah satu metode yang akan kita bahas adalah metode push, yaitu metode untuk menambahkan elemen atau item baru pada sebuah array. Penggunaannya gini. Prodi.push dalam kurung mr. Prodi adalah nama array-nya, push adalah nama metode, dan mr adalah item yang akan ditambahkan. Yang terakhir yang akan kita bahas adalah melakukan perulangan untuk menampilkan elemen array. Ketikkan kode ini. I adalah variabel untuk perulangannya. For I sama dengan 0, I lebih kecil dari prodi.length I++. Artinya, akan dilakukan perulangan sebanyak ukuran array. Jika di-run, hasilnya gini. Demikian video kali ini. Silahkan dipelajari lebih lanjut terkait penggunaan array pada JavaScript. Demikian materi video kali ini, semoga bermanfaat bagi Anda. Terima kasih untuk waktu yang sudah diberikan untuk menonton video ini. Saya berharap Anda semakin mantap dalam belajar pemrograman, khususnya pengembangan situs web. Kuncinya latihan, latihan, dan latihan. Sampai jumpa pada video berikutnya. Horas, horas, horas.